Hello everyone, my name is Girls Rimaharani. My student ID is 24411045. I am from Management Class 24E. Today, I would like to present on leadership behavior. Leadership is not just about positions, but really about how a leader behaves. Communications and an influence are to achieve organization goals. In my case, we can see that organization with similar resources can produce very different results, and one key factor is the behavior or the leader. So, in the presentations, I will explain the concept of leadership behavior in the importance, tips, influencing factor, and the impact of organization. Oke, baik, pada saat pertama ini kita akan masuk ke gambaran umum dari topik yang akan saya bahas, yaitu leadership behavior atau perilaku kepemimpinan dalam organisasi. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kepemimpinan itu bukan hanya soal jabatan atau posisi, tapi lebih bagaimana seorang memimpin berperilaku dan menjalankan perannya. Perilaku ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana tim itu bekerja, bagaimana keputusan itu diambil, dan bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai. Oleh karena itu, memahami leadership behavior ini sangat penting, terutama dalam konteks manajemen dan organisasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari leadership. Leadership behavior pada dasarnya adalah pola tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin yang mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing anggota timnya. Jadi di sini yang saya tekankan bukan hanya apa yang dilakukan pemimpin, tapi juga bagaimana cara dia melakukannya, mulai dari cara berkomunikasi, cara mengambil keputusan, hingga cara menyelesaikan masalah. Menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan yang mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, inti dari kepemimpinan ini adalah proses interaksi antara pemimpin dan anggota tim. Jadi meskipun seorang memiliki jabatan tinggi, tapi tidak mampu mempengaruhi timnya secara positif, maka kepemimpinannya belum bisa dikatakan efektif. Selanjutnya itu ada perilaku kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Hal ini karena pemimpin merupakan pengarah utama dalam sebuah tim. Ketika seorang pemimpin memiliki perilaku yang positif, serta mampu memotivasi, menghargai, dan memahami anggota timnya, maka hal ini akan meningkatkan semangat kerja dan produktivitasnya. Selain itu, perilaku kepemimpinan ini juga berperan dalam bentuk budaya dan organisasi. Lingkungan kerja yang nyaman bisa tercipta dari pemimpin yang komunikatif dan suportif. Sebaliknya, jika perilaku pemimpin cenderung negatif, seperti kurang peduli atau terlalu otoriter, maka hal ini bisa menurunkan kinerja, bahkan memicu konflik. Jadi ini bisa dikatakan bahwa leadership behavior ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi. Dalam teori kepemimpinan, terdapat 3 jenis utama perilaku kepemimpinan. Pertama, itu adalah task-oriented behavior, yaitu pemimpin yang fokus pada tugas dan pencapaian target. Biasanya pemimpin ini tipenya sangat terstruktur dan berotoritas pada hasil. Yang kedua, itu adalah relationship-oriented behavior, yaitu pemimpin yang lebih fokus pada hubungan dengan anggota tim. Mereka ini lebih cenderung memperhatikan komunikasi, kenyamanan, dan kerjasama dalam satu tim. Yang ketiga ini adalah change-oriented behavior, yaitu pemimpin yang mendorong inovasi dan perubahan. Jadi, pemimpin ini tipenya biasanya berpikir ke depannya dan terbuka terhadap ide-ide baru. Namun dalam praktiknya, pemimpin efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan ketiga perilaku itu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Karakteristik pemimpin yang efektif itu biasanya memiliki karakteristik tertentu. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi ini penting agar arahan dapat dipahami dengan jelas oleh tim. Kemudian, pemimpin juga memiliki visi atau tujuan jangka panjang. Selain itu, pemimpin juga harus tegas dalam mengambil keputusan, tapi tetap memiliki empati terhadap anggotanya. Pemimpin juga itu harus bertanggung jawab setiap keputusan yang diambil.
Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan dan menyelesaikan masalah, karena dalam organisasi pasti akan selalu ada tantangan yang harus dia hadapi. Oke, perilaku kepemimpinan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama itu adalah kepribadian dari pemimpin itu sendiri, karena setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga gaya pemimpinnya pun pasti berbeda. Nah, yang kedua adalah budaya organisasi yang dapat membentuk cara pemimpin dalam bertindak. Nah, selain itu pengalaman kerja juga sangat berpengaruh, karena semakin banyak pengalaman, semakin matang cara berpikir seorang untuk memimpin. Faktor lainnya adalah situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kompetisi manajerial yang dimiliki. Semua faktor ini sehingga berkaitan dalam membentuk perilaku kepemimpinan memberikan dampak yang sangat besar terhadap organisasi. Jika perilaku pemimpin positif, maka produktivitas tim akan meningkat, komunikasi menjadi lebih efektif, dan loyal karyawan juga akan lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika perilaku kepemimpinan kurang baik, maka dapat menimbulkan konflik, menurunkan kinerja, bahkan meningkatkan tingkat keluar dan masuknya karyawan. Nah, oleh karena itu, perilaku kepemimpinan ini harus dikelola dengan baik agar memberikan dampak yang lebih positif. Oke, contoh. Dalam praktiknya, leadership behavior itu dapat dilihat dari tindakan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam bertindak dengan timnya. Misal nih, bagaimana seorang pemimpin memberikan arahan yang jelas dan mungkin dipahami sehingga anggota timnya tidak merasa bingung dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain itu, pemimpin yang baik itu juga mau mendengarkan masukan dari anggota tim lainnya. Hal ini penting karena setiap anggota timnya memiliki sudut pandang yang berbeda yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu memberikan feedback yang membangun juga merupakan bagian penting dari perilaku kepemimpinan. Nah, feedback ini tidak hanya berupa kritik, tetapi juga saran yang dapat membantu anggota tim itu berkembang. Nah, yang gak kalah penting juga itu adalah kepemimpinan juga perlu memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik. Apresiasi yang ini bisa berupa pujian sederhana maupun bentuk penghargaan lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerjanya. Nah, selain itu juga, pemimpin juga harus mampu mendelegasikan tugas dengan baik sehingga pekerjaannya itu dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kinerja tim, hubungan kerja, dan suasana organisasi secara keseluruhan. Di era modern saat ini gitu, pemimpin itu menghadapi beberapa tantangan yang semakin kompleks ya. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, terutama akibat perkembangan teknologi, globalisasi. Ini menuntut pemimpin untuk mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang harus berubah. Nah, selain itu dalam dunia kerja saat ini juga terdapat berbagai generasi seperti milenial, Gen Z yang memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Hal ini membuat pemimpin tuh harus mampu menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya agar lebih efektif. Nah, digitalisasi juga ini menjadi tantangan tersendiri lah, karena mengubah cara kerja organisasi itu menjadi lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Nah, di sisi lain tekanan untuk mencapai target kinerja juga semakin tinggi, sehingga pemimpin sering dihadapkan oleh situasi yang menuntut keputusan cepat dan tepat. Tidak jarang tekanan ini dapat mempengaruhi cara pemimpin dalam bersikap dan mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin itu dituntut untuk tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tapi juga kemampuan adaptif, emosional, dan komunikasi yang baik agar memimpinkan secara efektif di tengah berbagai tantangan tersebut. Sebagai kesimpulan, leadership behavior itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan efektivitas seorang pemimpin dalam organisasi. Perilaku kepemimpinan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja tim, tapi juga mempengaruhi suasana kerja, hubungan antar anggota, serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
Nah, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara fokus pada tugas, hubungan dengan anggota tim, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu juga, pemimpin ini juga harus mampu menunjukkan sikap yang konsisten, komunikatif, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil. Nah, di era yang terus berkembang ini, sekarang pemimpin dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Nah, dengan leadership behavior yang tepat, organisasi akan lebih mudah tercapai tujuannya dan berkembang secara berkelanjutan. Okay, that's all for my presentations. Thank you for your attention. I hope this presentation can be useful and give you insight about leadership behavior. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.